tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kang Zain Permana. Woi. Tapi kalau kita tidak dapat menjawab pertanyaan dari Kang Bayu tadi, apakah kita gagal ya? Akan belum tentu ya. Nah, pertemuan ini kita akan bahas soal gagal ya. Kita mencoba untuk ngomongin soal gagal. Apakah kita pernah gagal dan benarkah cara kita memaknai kegagalan? Apakah kita perlu belajar dari kegagalan atau malah kita justru harus sebanyak-banyaknya gagal? Nah, justru yang poin kedua yang saya pengen sharing ke teman-teman ya. Jadi kalau ada tadi ya, apakah kita perlu belajar dari kegagalan? Enggak kalau jawaban saya. Justru yang perlu kita lakukan adalah nomor 2. Apa nomor 2-nya? Selalu melakukan kegagalan ya. Jadi justru kita harus gagal. Kalau nggak gagal, bahaya ya. Maka kita harus selalu gagal. Kok bisa kayak gitu? Nah, kita akan bahas ya fail and restart ya. Kita akan mencoba untuk gagal dan restart ya. Oh ya, terima kasih nih buat Vim Bekasi ya. Thank you Imam Mupsi juga Heal Yourself ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah pre-order buku aku ye. Mudah-mudahan bisa segera dikirim ya. Tapi kayaknya nggak minggu ini, karena minggu ini yang tim yang mengirimnya pada sidang skripsi dan aku yang jadi pembimbingnya. Jadi pada suruh tegang-tegang dulu lah ya. Walaupun sebenarnya nilai udah di tangan lah, tenang aja. Gampang lah, soalnya bagus-bagus skripsinya juga ya. Udah dipublikasi. Begitu. Teman-teman nanti kalau mau nanya atau komentar di kolom chat boleh ya. Atau nanti bisa open mic pas raise hand nanti sama Kang Bayu. Tapi saya izin share dulu ya. Buat yang belum tahu buku saya yang ini nih yang di pre-order ya. Yang ini udah lama, nggak tahu masih ada nggak tahu nggak ya buku ini. Tapi yang ini aja yang dicari mah yang baru ya. Saatnya curhat ya. Why fail and restart ya? Kenapa sih bulan ini kita ngomongin soal kegagalan ya? Berawal dari banyaknya DM yang masuk ke saya, kan saya ngundang buat curhat tuh, buat saya bahas di YouTube ya. Karena ya memang nggak banyak sih yang nonton di YouTube-nya juga ya, tapi bukan ngejar banyaknya, ngejar ada yang kena gitu, ada yang relate. Dan yang bahkan cuma 1 atau 2 yang kena itu mereka kan pasti akan otomatis mendoakan ya. Aku mah lebih butuh itu dibanding butuh viewers yang banyak tapi nggak ada yang ngedoain. Pokoknya indikator bahwa video ini bagus buat saya di YouTube itu adalah ketika kemudian ada yang nge-DM dan bilang terima kasih banget udah ngejawab pertanyaan atau terima kasih banget itu relate banget sama aku doain Kang Zain sekeluar. Itu yang penting mah itu dah. Yang penting mah itu ya. Dibanding viewers banyak ya. Tapi ternyata ya bisa jadi viewers banyak, like banyak cuman selewat aja. Itu mah bonus lah. Nah, di antara banyak yang curhat, banyak banget yang masuk kemarin itu urusan kuliah ya. Bukan kuliah, Deng. Dia gagal masuk ke perguruan tinggi. Itu banyak banget. Menunjukkan bahwa yang menjadi followers itu juga masih mahasiswa atau lagi pengen lanjut S2 tapi nggak masuk gitu ya. Dan pas dilihat lagi, kayaknya itu bukan gagal deh. Kayaknya kita perlu meredefinisi soal gagal ya. Nah, di pertemuan ini teman-teman kita akan coba redefinisi gagal. Nanti kita sama-sama evaluasi diri kita. Kemudian yuk kita coba habisin jatah gagal ya. Seperti apa ya? Why fail and restart? Kenapa sih ngomongin fail ya? Karena selama ini kita salah mindsetnya soal gagal. Ya. Jadi kita nganggap kita tuh gagal. Padahal bisa jadi kita nggak gagal ya. Kita tidak pernah gagal sebetulnya. Atau kita salah memaknai gagal. Mungkin kita pernah gagal, tapi yang dimaksud gagal adalah bukan yang itu, ya. Gitu. Terus selanjutnya adalah kegagalan dalam menilai dan mengenal diri, ya. Jadi kalau kita punya mindset yang salah soal gagal, maka kita kemudian akan gagal. Nah, ini baru benar. Akan gagal dalam menilai dan mengenal diri. Kok katanya nggak pernah gagal, tapi kok kita malah gagal dalam menilai dan mengenal diri? Nah, nanti kita akan redefinisi ya. Maksudnya gagal ini apa? Selanjutnya adalah kehilangan orientasi kehidupan. Kalau kita gagal dalam menilai dan mengenal diri,
maka kita kehilangan orientasi kehidupan ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa lawan kata dari gagal itu bukan berhasil, bukan ya. Nanti kita harus cek. Lawan kata dari gagal itu bukan berhasil. Nah, jadi teman-teman nanti perlu cek kembali kira-kira apa ya yang benar dari gagal ya. Nah, terakhir, kenapa sih kita perlu ngomongin gagal? Ya, jadi ini sebuah urutan, jadinya ujung-ujungnya adalah urutan. Jadi kalau salah mindset soal gagal, maka kita akan gagal mengenal diri. Gagal mengenal diri, maka kita akan kehilangan orientasi kehidupan. Ya, ini termasuk yang bilang kayak gini. Ada yang DM kayak gini malah, sedihnya tuh kayak gini. Aku tuh dibiayai sekolah tuh oleh kakakku. Dan selama ini udah berapa kali nyoba aku gagal masuk ke kampus atau perguruan tinggi favorit. Sambil dia ngasih foto-foto bahwa dia gagal di universitas A, B, C, D gitu. Dan dia ngerasa dia kehilangan orientasi. Kayaknya aku orang yang bodoh, tidak berguna, tidak bisa kuliah kayak gitu. Kan nggak gitu ya. Kan nggak gitu. Kan itu jadi kegagalan dalam mendefinisikan soal gagal. Jadi membuat diri merasa gagal. Akhirnya gagal mengenal diri dan gagal menjalani kehidupan. Dan ini tuh nular sama orang lain. Kebayang nggak orang yang mengutuk dirinya, kemudian tidak mampu menularkan semangatnya pada orang lain, gitu ya. Nah, soal kampus dan kuliah itu, nah itu poin pertama tuh gagal masuk kampus ya. Tapi yang selanjutnya adalah gagal nikah, ya. Atau PDKT gagal, itu yang kedua. Sedih banget ya. Nah, buat teman-teman yang udah sharing atau cerita soal kegagalannya di Drive kemarin, mohon izin ya nanti aku jadikan beberapa kasus itu aku bahas di YouTube juga ya soal ngomongin gagal sebagai lanjutan dari pertemuan ini ya. Karena harus dibahas spesifik tuh kenapa sih itu didefinisikan sebagai gagal ya. Ini perlu diwaspadai ya. Kenapa kita gagal, mendefinisikan gagal sehingga nanti butuh restart ya. Lanjut ya. Nah, ternyata selama ini definisi kita soal gagal itu kurang tepat ya. Selama ini kalau kita pikir itu gagal, ternyata itu namanya bukan gagal, tapi ternyata itu namanya sedih ya. Jadi selama ini kalau kita bilang itu gagal, itu tuh ternyata bukan gagal, tapi itu ternyata sedih ya. Saya kasih contoh tadi ya. Kita gagal masuk ke universitas favorit, itu bukan gagal, itu namanya sedih ya. Dan tidak sama antara gagal dengan sedih. Sampai sini benar-benar jelas dulu ya. Saya mau ngasih tahu apa yang bukan gagal. Aku gagal nikah, Kang. Bukan gagal nikah. Aku sedih karena batal menikah. Ya, bukan gagal nikahnya. Nanti kan bakal nikah. Apa artinya nggak akan nikah? Kan bukan ya. Gitu. Kalau nikah terus gagal, bukan itu. Nanti kita akan jelaskan yang dimaksud gagal itu apa. Fail itu apa? Ya, gagal itu nanti apa? Tapi kalau kita batal nikah itu namanya sedih. Sedih batal nikah. Sedih tidak masuk perguruan tinggi kayak gitu ya. Beda ya antara gagal dan sedih. Saya juga ikut nanti akan bikin kuis juga ya buat teman-teman ya ngikutin Bayu ya. Soal ini beda. Nah, makanya kalau sedih itu teman-teman saya ingetin nih. Sedih itu definisinya adalah perasaan yang muncul ketika ada kesenjangan, ada gap ya. Ada gap antara apa? Antara keinginan sama kenyataan. Pengennya masuk UI, kenyataannya nggak diterima. Pengennya masuk kampus favorit mana, kenyataannya nggak diterima, gitu ya. Sampai sini kebayang ya? Itu namanya sedih, bukan gagal. Tadinya aku pengen kerja di situ, tapi ternyata nggak diterima. Itu bukan gagal, itu sedih ya. Dan kita perlu bedain ini. Boleh sedih sementara. Karena kalau definisinya jadi gagal, seolah-olah itu menetap pada diri kita dan kita nggak akan mungkin pernah bisa melakukan itu. Nggak akan mungkin bisa kuliah, kan nggak kayak gitu ya. Jadi itu namanya bukan gagal tapi sedih ya. Kalau sedih boleh. Lama-lama boleh, ya jangan juga. Jadi enak ya. Kalau sedih enak, masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau udah disebut gagal, bukan itu definisinya. Nah, kalau gagal, apa dong definisinya, teman-teman? Nah, kalau gagal itu ternyata ini, teman-teman. Ya, boleh di garis bawahi ya sama teman-teman, boleh dicek lagi bedanya ya. Gagal itu
ketika suatu kebiasaan, ingat kebiasaan, berarti ada aktivitas yang diulang-ulang. Namanya kebiasaan. Ketika suatu kebiasaan berhenti dilakukan, itu namanya gagal. Gitu ya. Atau, ini definisi pertama. Atau, ketika sesuatu tetap berada di luar kendali. Jadi kita mencoba untuk merubah sesuatu, kita untuk berusaha untuk mengendalikan, mencoba sesuatu, tapi tetap di luar kendali kita. Itu baru gagal, gitu ya. Jadi gagal bukan kesenjangan antara keinginan kenyataan, itu namanya sedih. Gagal itu ketika kita punya kebiasaan berhenti dilakukan, itu jadi gagal kita, ya. Apalagi kebiasaannya kebiasaan baik, ya. Sorry, kita tambahin kebiasaan baik. Berhenti melakukan kebiasaan baik, kita jadi orang gagal, ya. Itu gagal. Atau ketika sesuatu yang tetap berada di luar kendali, itu juga gagal. Ya, jadi gagal adalah kalau kita punya kebiasaan, kalau ada sebuah kebiasaan yang berhenti dilakukan. Apalagi kalau kebiasaannya baik, itu namanya gagal. Atau ketika sesuatu tetap berada di luar kendali walaupun kita berusaha mengendalikannya. Itu berarti kita lagi gagal. Nah, kalau dipakai definisi ini, gagal jadi wajar. Ya enggak? Kan enggak apa-apa dong kita punya kebiasaan kita berhentikan. Boleh ya. Jadi ternyata gagal enggak apa-apa. Gitu. Dari definisi ini kita coba kuis ya. Mau ikutan Bayu ah. Oke. Saya akan menyebutkan beberapa istilah yang depannya pakai kata gagal. Nah, teman-teman tolong share di chat kira-kira itu benar gagal atau bukan ya. Nah, jadi saya akan kasih frase ya, frase. Berarti kan frase itu hal yang terdiri dari minimal 2 kata ya, frase. Apakah frase ini tepat nggak? Disematkan kata gagal di dalamnya ya. Oke, siap ya. Jadi ikut tegang nih kalau ngikutin Bayu nih. Coba teman-teman silakan share di chat ya. Oke. Siap, bismillah. Kayaknya oh ya udah siap ya. Oke, yang pertama. Ting. Kok nggak muncul? Gagal masuk PT favorit, perguruan tinggi favorit. Itu frasenya tepat apa enggak? Gagal disematkan di situ tepat apa enggak? Jadi tepat apa enggak? Oke. Sudah ada yang menjawab. Kok aku nggak bisa ngeliat? Rame nih kan, rame. Oh, rame ya? Di atas biasanya kalau share screen. Tapi nggak muncul-muncul nih. Oh, ada. Oh ya, nggak tepat. Oh, sedih itu ya, kata Nana. Enggak, tidak tepat. Wes, pinter. Betul ya, berarti nggak tepat. Ya, bukan gagal masuk PT favorit. Jadi itu frase yang salah. Ya, ketika orang mengekspresikan seperti itu. Lanjut ya, yang kedua sekarang. Set, gagal paham. Ayo. Kalau gagal paham, tepat nggak? Duh, aku gagal paham. Ayo. Tepat nggak? Ayo. Gagal paham, tepat. Enggak. Wah, kata Vivi tepat. Enggak ya. Kata Kak Anissa, tepat. Tidak tepat, kata Uni. Oh, kata Lanang, tepat. Kan nanti bisa jadi paham. Tepat kayaknya. Tepat pakai kayaknya lagi, Bella. Tidak tepat. Enggak. Gagal paham? Kalau gagal masuk PT favorit kan kita nggak punya kebiasaan masuk PT favorit ya nggak? Kalau nggak masuk berarti bukan gagal, itu sedih aja. Tapi kalau gagal paham, kita berusaha untuk memahami, tapi pemahaman akan hal itu ada di luar kendali kita. Betul ya? Jadi gagal paham frasenya tepat ya. Gitu. Kalau ini tidak. Sampai sini kebayang ya? Ini lagi ujian memahami gagal. Kalau kita gagal paham soal gitu ya. Kalau kita gagal paham soal gagal, maka gagal kehidupan kita ya. Bahaya, jangan sampai gagal. Sampai sini clear ya? Oke, kebayang ya? Wes.
keren. Lanjut ya, yang ketiga. Tadi udah disebut sih yang ini. Gagal nikah, tepat nggak? Oh, tetap aja ya, yang mengalami gagal nikah pasti nggak bisa terima. Jadinya tetap bilang bahwa itu tepat ya. Eh, Oke. Kayaknya tepat, wah, wak 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 itu yang wak 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 itu berarti punya trauma masa lalu terkait ini ya, terkait nikah. Tidak dong, wah. Tidak. Iya, betul. Tepat aja deh. Jangan curhat gitu lah, Uni. Uni Dika, thank you. Aduh, aku kemarin dikirim, kemarin dikirim rendang, luar biasa. Enak banget itu tadi malam. Baru aja beberapa waktu yang lalu makan rendangnya yang dikirim dari Uni Dika ya. Buat teman-teman yang mau makan rendang yang enak ya, dimasak dengan cinta dan juga ditiupkan droplet-droplet. Silahkan ya, pesan. Tuh, Teh Ocha juga udah habis tuh ya makan rendang ya. Jadi gagal nikah salah ya. Gak ada yang gagal nikah. Gak ada. Walaupun misalkan udah betul-betul hampir akad ternyata batal nikahnya, yang betul bukan gagal, tapi batal nikah ya. Karena kita nggak punya kebiasaan nikah kan. Ya enggak? Dan nikah atau enggak memang di luar kendali kita, tapi bukan kebiasaan juga. Gitu, jadi nggak masalah lah. Lanjut ya. Gagal ginjal. Naudzubillah ya, mudah-mudahan bukan kita ya. Tapi gagal ginjal kira-kira apa? Itu gagal atau bukan? Tepat nggak nih pakai frase gagal? Kan sering kita dengar ya. Dia kemudian gagal ginjal katanya. Frasenya ternyata gagal sehat. Disfungsi, betul, tepat ya. Jadi kalau gagal ginjal tepat karena biasanya dia berfungsi sesuai fungsinya, tiba-tiba tidak berfungsi sesuai semestinya, maka dia gagal. Seru ya sampai sini ya. Seruan game sama aku apa sama Bayu? Sama Bayu ya. Gagal paham kita. Nah, gagal jadi anggota dewan. Kalau gagal jadi anggota dewan gimana? Aku gagal jadi anggota dewan. Itu juga frase yang kurang tepat ya. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Bahwa ternyata teman-teman gak apa-apa gagal, ternyata wajar ya. Kalau kita berhenti melakukan sebuah kebiasaan baik. Atau memang tidak bisa mengendalikan sesuatu yang memang di luar kendali kita. Ya, itu gak apa-apa. Jadi gagal itu penting. Punya sense of failure, atau rasa kegagalan ya, itu penting buat kita ya. Maka kita butuh gagal ya. Wow, betul Kak Tika ya. Gagal amanah ya kalau jadi anggota. Gagal jadi komisaris ya. Nah, itu juga nggak tepat ya sebetulnya. Tapi kita lanjut ya. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, jadi dari definisi ini, yuk kita redefinisi soal gagal ya teman-teman. Gagal itu ternyata bukan kesalahan. Dia justru menunjukkan kebenaran. Maksudnya gimana? Kalau kita kemudian berhenti melakukan kebiasaan, barangkali kebiasaan itu bukan hal yang tepat buat diri kita, walaupun kita pikir itu baik, gitu ya. Contoh misalkan kita punya kebiasaan baik nih, ngasih makan ke siapa misalkan ya, atau kita punya kebiasaan baik bantuin si A, tapi membuat si A tidak berdaya, jadi manja dan bergantung sama kita. Kita berhenti bukan kegagalan ya, gitu. Aku berhenti mencintai kamu karena hubungan ini toksik, itu bukan kegagalan mencinta namanya ya, bukan gagal dalam hubungan asmara, enggak ya. Itu ya memang gagal, artinya gagal dalam kebenaran ya. Jadi dia bukan kesalahan, walaupun itu gagal ya, berhenti mencintai, tapi bukan berarti itu kesalahan. Tapi seringkali gagal itu nunjukin kita mana yang benar. Jadi boleh gagal? Boleh gagal. Saya ulangi lagi ya. Aku berhenti mencintai kamu artinya aku gagal jadi orang yang bisa mencintai kamu, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan gagal nunjukin bahwa gagal itu bukan kesalahan. Aku boleh nggak berhenti melakukan sesuatu yang biasa aku lakukan? Boleh. Jadi gagal nggak masalah. Jadi jangan takut gagal, ya. Karena gagal biasa aja.
Ibarat kita berhenti melakukan sesuatu yang baik karena kayaknya sesuatu ini bukan aku banget deh. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, dan sense of failure ini perlu kita bangun. Ya, aku mau berhenti melakukan itu boleh. Dan mau memulai yang lain boleh. Makanya namanya fail and restart. Tapi nanti kita bahas yang restartnya nanti. Ini kita ngomongin fail dulu ya. Jadi kita boleh loh. Dan gagal itu nanti kemudian nunjukin bahwa gagal itu bukan kesalahan. Dia malah nunjukin apa yang benar buat kita. Ya, gitu. Jadi Kang, apakah berhenti berbuat baik itu dibenarkan? Iya. Karena kita berpindah pada kebaikan lain yang membuat kita asik juga melakukan kebaikan yang lain. Gitu. Ya, aku berhenti melakukan kebaikan ini karena ada kebaikan lain yang akan menggantikan berkali-kali lipat kebaikan yang aku berhentikan. Ya, jadi gagal nggak apa-apa. Satu. Yang kedua, gagal itu malah jadi keharusan. Waduh, kalau kita nggak gagal, berarti ada yang salah dalam diri kita. Maksudnya gimana sih? Satu, kalau kita nggak terbiasa punya kalau kita tidak menghentikan sebuah kebiasaan dan menggantikannya dengan kebiasaan lain, maka berarti kita monoton kehidupannya. Gak mungkin, ya, gak mungkin hidup kita monoton. Hidup kita harus dinamis. Maka itu baik buat kita. Yang kedua apa? Gagal menjadi keharusan karena apa? Kita harus tahu bahwa tidak semua ada dalam kendali kita. Tidak semua ada dalam kendali. Jadi boleh ternyata sesuatu itu tidak dikendalikan. Gitu, boleh ya. Jadi merasa gagal baik nggak? Baik. Ya, jadi saya di pertemuan ini pengen di mega webinar ini pengen ngajak teman-teman punya mindset atau cara pandang baru soal gagal. Aku gagal, Kang. Alhamdulillah. Wajar. Bagus. Justru kalau kita nggak pernah gagal, ada yang salah sama hidup kita. Coba tunjuk orang-orang yang paling sukses di dunia, apakah mereka pernah gagal? Banyak banget. Ya, bisa jadi sampai sekarang mereka merasa belum pernah berhasil. Nah, kita yang bukan siapa-siapa pengen sekali nyoba langsung berhasil, kan kurang ajar ya. Makanya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi gagal ternyata jadi keharusan. Jadi ajakan saya malah yuk kita buat gagal apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nanti ajakannya ke sana. Nah, kenapa kok bisa gitu? Ini yang saya sering ulang-ulang ya. Kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan itu hanya bisa terjadi ketika apa? Jatah gagal udah habis. Jadi habis itu punya jatah ya. Jadi kerjaan kita harus ngabisin jatah gagal. Jatah gagal itu apa? Jatah di mana kita terus-terusan ganti kebiasaan. Gak mungkin. Pasti kita akan punya kebiasaan baik yang berkembang tapi menetap. Namanya berkah. Ya, satu, kita bakal punya kebiasaan yang menetap tapi berkembang. Yang kemudian kebiasaan ini mengundang banyak orang dan menjadi magnet bagi banyak orang untuk nge-follow kita. Mengundang banyak orang untuk nge-subscribe kita. Saking apanya? Saking kebiasaan baik ini menetap sama diri kita. Nanti akan nyampe ke situ. Tapi untuk dapat kebiasaan itu kita butuh gagal. Apa butuh gagalnya? Butuh berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan baik lain yang enggak seefektif yang ini nih, yang sekarang. Gitu lah. Ya, maka jatah gagal harus habis. Gitu ya my friend, semuanya ya jelas ya. Kalau enggak chat lagi aja di kolom komentar nanti sama Kang Bayu ditanyain ke saya. Nanti saya bilang nggak bisa jawab. Gagal menjawab ya. Nggak apa-apa. Karena kan nggak harus punya kebiasaan menjawab ya. Gagal tuh boleh. Jadi ketika teman-teman kemudian membiasakan berhenti pada kebiasaan baik untuk mencapai kebiasaan baik lain yang bisa lebih baik, maka itu kan sebetulnya lagi ngabisin jatah gagal. Atau yang kedua, kita menyadari bahwa banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka membuat kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, kebayang nggak sampai sini? Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan membuat kita kesulitan menyalahkan. Karena tidak bisa menyalahkan, semua amanah kita emban. Kita siap menghadapi apapun dalam kehidupan. Gitu. Jadi abisin jatah gagal. Karena kita tahu bahwa ini di luar kendali. Kalau di luar kendali ngapain gue kerjain ya? Mending gue fokus sama apa yang bisa ada dalam kendali. Kerjaan kita gitu, maka kita butuh gagal teman-teman.
maka jatah gagal kita kudu dihabisin. Kalau enggak, kita akan GR mudah untuk nyalahin orang lain. Kita merasa orang lain bertanggung jawab atas kehidupan kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak menghabiskan jatah gagal. Kalau kita ngabisin jatah gagal kita, kegagalan itu ngajarin kita bahwa banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi karena banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan, kita jadi ditunjukin apa? Ditunjukin banyak hal yang ada dalam kendali kita. Teman-teman tahu nggak game Minesweeper tahu nggak ya? Pernah main nggak ya? Tahu Minesweeper. Itu kan aneh banget permainannya ya. Itu gimana sih mainnya? Jadi kita ngeklik sesuatu tiba-tiba meledak gagal. Itu kan ya? Ya nggak? Ada nggak sih yang benar-benar berhasil melakukan itu? Tapi dari situ kita tahu bahwa kegagalan itu ya makin bikin kita kesel main game itu. Nunjukin bahwa oh ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, si ledakan itu ya, ledakan bom itu ya. Kalau kita tahu ada angkanya kan ya, kalau kita bisa berhasil ngeklik, tapi yang diklik itu ternyata angka, bukan si bomnya, oh berarti dia nunjukin sesuatu. Dan kalaupun kita gagal, oh maksudnya itu. Maka kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan apa? Si angka, bukan si hal-hal yang di luar kendali diri kita. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas banget. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang suka statistik ya, atau mungkin teman-teman yang senang statistika, teman-teman mungkin tahu ada uji hipotesis ya. Ini buat yang nyambung aja ya. Kalau yang nggak nyambung, roaming nggak apa-apa ya. Jadi ada uji hipotesis, ada yang ini nih, ada H0 sama H1, kebayang nggak ya? Benar-benar kebayang ya. H0 sama H1. Jadi tujuan kita itu untuk nolak H0. Supaya H1 diterima. Kalau dalam statistika tuh kayak gitu. Kita diajakin untuk menolak sesuatu, untuk menerima sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya tuh gini, kita diajak untuk tidak membiarkan hidup kita hanya terjadi secara kebetulan, dan ngajak kita supaya hidup kita tuh dijalankan berdasarkan apa yang sudah kita kendalikan. Karena hipotesis 0 itu kan artinya penelitian kita gagal. Kalau hipotesis 1 itu artinya penelitian kita berhasil. Ah, gitu ya. Artinya bukan kebetulan. Jadi kalau teman-teman, ini kalau teman-teman yang ngerjain skripsi ya, apalagi yang kuantitatif, yang ada hipotesis ya. Kalau kenapa kita sengaja menolak H0? Karena kita menolak menjadikan penelitian kita tuh sebuah kebetulan. Artinya penelitian kita tuh memang hasil kerja kita. Bukan karena kebetulan datanya. Gitu. Termasuk kehidupan. Kehidupan yang kita jalani bukan kebetulan karena ikut-ikutan. Tapi aku secara sadar ya Allah menjalani kehidupan. Maka kehidupan yang berhasil menghasilkan kehidupan akhirat yang berhasil juga. Sampai sini jelas ya? Maka itu yang membuat kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Maka gagal penting? Penting. Habiskan jatah gagal. Sampai sini kebayang ya? Yuk habisin jatah gagal. Maka kalau ditanya, saya nulis di buku saya itu ya, yang baru ini, Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri, saya nulis gini, saya itu orang yang gak pernah gagal. Saya, Zain Permana, merasa si Zain Permana ini adalah orang yang tidak pernah merasa gagal. Aku merasa aku tidak pernah merasa gagal. Kenapa? Karena selama ini gagal itu aku usahakan. Sampai-sampai di mana ini tuh bukan kegagalan. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa gagal, ya gagal itu bukan kegagalan, tapi gagal itu sama dengan, saya coret di sini ya, kehidupan. Karena kehidupan yang kita jalani adalah berusaha sedemikian rupa bagaimana caranya supaya gagalnya ini membuat aku hidup bahagia dan juga ada di jalan yang benar. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Sampai sini jelas ya? Ini memang paling mudah dipahami kalau kita ngomongin soal hipotesis ini ya. Saya kalau nguji itu memang nggak pada nyambung ya. Memang kayak gitulah hipotesis ya. Kenapa kita malah kerjaannya menolak hipotesis bukan menerima? Kenapa sih nggak hipotesis 1 yang kita terima, tapi malah kita sengaja untuk menolak hipotesis 0? Karena tujuannya itu. Kita menolak bahwa ini tuh kebetulan. Aku nggak mau hidup kita ini hanya kebetulan. Yaitu ikut-ikutan diarahkan oleh lingkungan. Aku nggak mau. Izinkan aku berbuat kegagalan
yang direncanakan. Kebayang ya sampai sini ya? Maka kerjaan saya sebagai orang tuanya Nyanya sama Kindi adalah menyiapkan fasilitas untuk mereka banyak gagal. Kebayang ya? Supaya anak-anak aku, Kindi dan Nyanya, tahu persis bahwa jalanku tuh bukan yang ini, Pak. Yang aku sediakan bukan jalan kesuksesan, tapi jalan apa? Jalan kegagalan. Sampai sini paham ya? Karena kita nggak pernah tahu yang berhasilnya yang mana. Ya kan? Daripada sibuk nyari-nyari satu hal di tumpukan jerami, mending sibuk gagal supaya ditujukan yang benarnya yang itu. Sampai sini kebayang gak sih? Benar-benar kebayang ya. Saya ulangi. Saya kasih gambar ini aja. Daripada ini ada sebuah kotak, dan di kotak itu banyak titik-titik ya. Dan di antara titik-titik itu kita diminta nyari titik yang paling benar. Kan susah. Daripada sibuk nyari yang paling benar dan kita sok tahu bahwa itu tuh paling benar buat kita, mending kita sibuk ngecek bahwa ini tuh bukan kita, dan dia akan mengarahkan pada kita yang benarnya yang mana. Itulah yang kita lakukan. Maka justru jangan hindari kegagalan, teman-teman. Justru kita harus nikmati kegagalan. Kita memang harus bikin gagal. Ya. Dan gak mubazir kok. Justru hidup kita memang arahnya di sana. Hidup kita itu belajar dari tiap-tiap upaya-upaya yang kita lakukan dalam kegagalan. Sampai sini jelas ya? Yuk habisin jatah gagal. Ya. Oke. Apa yang harus dilakukan jika gagal? Jawabannya restart. Tapi sebelum ke situ, saya persilahkan teman-teman untuk mencerna, juga bertanya, atau mengklarifikasi barangkali masih belum nyambung omongannya. Karena ini agak berat dan filosofis sebelum kita ke how to. Bagaimana caranya? Ya, begitu. Oke, terima kasih Kang Zen. Wah, ini di kolom chat sudah ada beberapa nih Kang. Oke. Yang pertama, maksudnya jatah gagal itu gimana Kang? Setiap orang punya jatah masing-masing untuk gagal. Ya, betul. Setiap orang dikasih waktu yang banyak untuk mencoba hal yang membuat kita mengetahui bahwa ini tuh bukan kita. Gitu ya. Jadi bukan semua orang bukan dikasih waktu untuk ngerjain sesuatu yang dia banget, bukan. Tapi kebalikannya, setiap orang dikasih jatah waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan dia. Kemudian dia sadar itu bukan gua, nyari sesuatu yang dia banget. Dan ketika nyampe kepada dia banget, ya Allah, inilah aku. Selesai. Itu tugas kita. Ya. Maka tiap orang memang jatah gagal. Kerjaannya ngabisin jatah gagal. Jadi jatahnya memang untuk gagal. Jadi jangan khawatir kalau salah dan gagal dalam kehidupan kita. Memang semuanya pasti ada jatah gagalnya. Gitu. Ada lagi, Bay? Dan itu bikin hidup jadi lebih berwarna ya kan? Nggak tiba-tiba nyoba sekali langsung sukses aja gitu. Ya, dan itu tuh memang ngasih tahu bahwa ya inilah memang kehidupan gitu ya. Nggak tiba. Justru yang harus ditakuti gini teman-teman. Ketika teman-teman melakukan sesuatu, berhasil. Itu dianggap orang kesuksesan. Nah, lo kaget. Ada apa nih? Ada yang salah pada diri kita berarti. Kok berhasil? Bisa diulang nggak? Ternyata enggak. Wah, lagi diuji berarti. Itu namanya ujian gitu ya. Gitu. Ada Uyuy nih ngacung nih. Teh Uyuy. Mangga Teh Uyuy. Oke, Kang mau klarifikasi aja. Jadi kan gagal itu ketika suatu kebiasaan berhenti ya. Jadi menghabiskan jatah gagal adalah terus-menerus ngeganti kebiasaan yang nggak menghasilkan ke kebiasaan yang menghasilkan. Sampai kayak misalkan kalau dalam hal menurunkan berat badan misalnya, kita punya kebiasaan workout A, ternyata ini nggak works nih, kita coba B, kita coba C, coba nasi B, C, A, B, C, ini kan gagal. Nah, sampai akhirnya kita nemuin D, ternyata berhasil nih, akhirnya kita habisin di si A, B, C itu gitu ya Kang? Betul banget. Nah, betul. Keren, itu analogi yang keren ya. Betul banget. Ya, jadi akhirnya habis jatah gagalnya. Karena kita tahu, yang D. Tapi apakah kita gagal? Itu juga gagal kan ya. Tapi ternyata gagal itu jadinya berhasil. Makanya lawan kata dari gagal adalah bukan berhasil. Lawan kata dari gagal adalah apa? Mati sebenarnya lawan kata dari gagal. Karena hidup kita untuk gagal. Gak ada hidup kita untuk berhasil tuh gak ada. Hidup kita untuk gagal dan menyadari kegagalan yang kita buat.
Nah, sayangnya kan kita nggak pernah sadar ya. Nah, sadar-sadarnya pas sedih. Sedih bukan gagal. Sedih itu keinginan yang tak sesuai kenyataan. Makasih Uyu ya, itu analoginya jadi lebih mudah dipahami ya. Thank you. Lanjut lagi. Kalau nggak diusahain berarti disebut gagal ya. Kalau nggak diusahain berarti disebut gagal. Sama sekali nggak gagal, ternyata gagal juga butuh usaha ya. Kalau nggak sama sekali nggak usaha berarti ya nggak usaha aja namanya, no effort. Bahkan gagal pun butuh dihabiskan ya. Jadi gagal tuh butuh dihabiskan teman-teman. Jadi aduh aku gagal, aku nggak bisa apa-apa. Gagal itu ngapa-ngapain, kamu tuh gagal gitu ya, dan nggak apa-apa untuk gagal. Jadi kalau ada teman kita yang sedih dan curhat terus bilang aku gagal, ya nggak apa-apa, kamu gagal. Terus emang kenapa? Artinya kamu ngerjain sesuatu. Nah yang jangan tuh yang nggak ngerjain apa-apa gitu. Jelas ya sampai sini ya. Kak Rizka, gagal kayak semacam buat dosa kayak biar tahu agar iya sih, ekstrimnya kayak gitu ya. Tapi bukan dosa lah ya. Kalau dosa mah bahaya tuh. Takutnya nggak diampuni. Berbuat kesalahan. Nah, kesalahan yang direncanakan, yang tidak mengundang ini fahsya. Apa ya fahsya tuh? Keji dan mungkar ya. Fahsya iwal mungkar, yang tidak melukai diri dan melukai orang lain. Nah itu namanya kesalahan, bukan dosa ya. Kalau dosa tuh melakukan sesuatu yang menyakiti diri, berbuat kerusakan sama diri, dan juga berbuat kerusakan untuk orang lain. Nah itu dosa, bahaya. Kalau ini nggak, kesalahan aja. Ya salah, tapi diri ini nggak jadi rugi, malah bertumbuh. Orang lain pun nggak ada yang dirugikan. Nah jadi bukan dosa ya. Kalau dosa terlalu ekstrim. Tapi sebetulnya titik ekstrimnya gitu juga boleh sih. Ya, kan sengaja ya. Dengan berbuat dosa, kita tahu itu salah, dan akhirnya terus-menerus bertobat. Nah, makanya tugas manusia diajarkan sama Rasul itu istighfar tiap hari, supaya ingat dosa bahwa kita tuh gagal. Dosa. Nah, supaya kerjaan kita berhasil, bertobat berhasil. Nah, Priska mencoba membayar. Ini kemana aja nih kawan lama kita nih ya. Mudah-mudahan nanti naik panggung lagi nih, Priska ya. Lama nggak ketemu. Amin. Roaming katanya Sabrina. Kenapa kita selalu negative thinking dan ngejudge diri kalau gagal? Karena tadi mindset kita adalah selalu harus berhasil. Kita balik sekarang di pertemuan ini, saya ajak teman-teman, kita selalu harus gagal. Ya, dan di kegagalan itu kita berhenti melakukan apa dan punya kebiasaan apa. Nah, setelah gagal ada restart. Nah, nanti kita ngomongin restartnya ya. Nah, kenapa kita negative thinking terus sama kegagalan? Ya karena kita pengennya berhasil. Yang dimaksud berhasil itu apa? Semua harus sesuai keinginan kita. Kan nggak bisa gitu. Salah, itu salah besar. Nggak semua hal harus sesuai keinginan kita. Gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Baik, yang asik-asik? Kayaknya mungkin dilanjut dulu kan? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kalau sampai sini kebayang, kita lanjut ke apa yang kemudian harus dilakukan jika gagal. Ya tinggal restart ya. Karena gagal itu wajar, gagal itu sesuatu yang harus diupayakan, gagal itu yang memang kita banget, kita tuh hidupnya memang gagal, yang perlu kita lakukan adalah restart. Karena tadi apa ya? Berhenti melakukan kebiasaan dan mengubahnya dengan kebiasaan baru, ya, di restart, dimulai. Terus yang kedua, kemudian tadinya kita sadar bahwa kita bisa mengendalikan sesuatu, tapinya ternyata nggak bisa mengendalikan. Nah, jadinya kita bisa mengendalikan lagi atau bisa fokus pada hal-hal yang kita kendalikan, kita mulai. Jadi kita mulai dari hal-hal yang bisa kita kendalikan dan kita mulai kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih efektif dan lebih baik buat kita dan orang lain. Ya, itulah kenapa harus restart. Makanya kata-katanya adalah restart. Jadi gagal baik, gagal ngajak kita untuk selalu restart. Enaknya restart, energinya selalu baru. Kenapa? Dari start lagi. Selalu mulai dari nol. Kalau di bahasa otomotifnya itu, ribut.
apa sih kalau di motor tuh yang speedometernya. Speedometernya tuh stabil ya. Hentakan daya gasnya tuh stabil dan kencang terus. Nggak pernah melempem lemah gitu ya. Beda kalau teman-teman kalau mungkin teman-teman kebayang ya kalau naik motor pakai yang manual atau kalau yang otomatis juga gitu ya. Pertama kali ngegas tuh kan ngegas awal tuh kan ngegerung banget ya. Banget, bertenaga banget. Beda kalau udah di jalan yang halus, udah mulai ngebut, itu kan mulai nggak kerasa, halus banget pergantian giginya, pergantian dinamika mesinnya. Sama, restart tuh ngajak kita untuk terus menerus sadar apa yang dikerjakan. Kalau teman-teman pernah ngerjain alat tes psikologi yang ngitung dari atas ke bawah ya, 5, 8, 2, 3, 4. Terus tugas kita adalah menghitung 5 tambah 8 berapa, misalkan 2. Kok 2? Salah, 3 gitu ya. Terus 8 tambah 2, 0. Terus nanti lama-lama kita diminta untuk garis, sengaja untuk dibikin restart. Karena kita nggak boleh otomatik, ya, nggak boleh hidup kita tuh tadi kebetulan, otomatis, ikut-ikutan. Kita perlu sadar betul di tiap langkah, di tiap ngegasnya kita dalam kehidupan, di tiap jalannya dalam kehidupan, kita wajib sadar. Dengan kesadaran itu, kemudian kita bisa menghayati dan menghidupkan kehidupan kita. Ya, jadi makanya penting untuk bisa restart. Ya. Nah, Kang, yang konkret dong, aku mulai bingung nih. Oke, kita coba ya. Yang pertama, kasus teman-teman adalah kasus soal gagal masuk PT misalkan ya. Apakah artinya teman-teman gagal? No. Teman-teman punya kebiasaan apa sih di situ? Ngapain di situ? Yang memang butuh apa sih masuk PT itu sehingga menjadikan teman-teman siapa? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan ya. Nah, supaya kita konkret, kita mulai bangun ya. Mulai bangun kebiasaan yang tak terhenti kebaikannya dan mulai memiliki kendali atas apa-apa yang menjadi kebiasaan yang kita miliki ya. 2 ini kata kuncinya. Ajakan saya adalah 2 ini. So, gimana caranya? Langkahnya? Yang pertama to be ya. Silahkan teman-teman tuliskan, boleh di-share di kolom chat, boleh banget. Atau kalaupun enggak malu, asal tulis di tempat di mana teman-teman akan bisa mengingat itu. Ya. Karena ini yang selalu saya lakukan dan ini yang jadi patokan saya, kuncian saya. Buat teman-teman yang ikut renovasi relasi mungkin udah pernah di-share ini ya. Tapi ini saya share lagi buat teman-teman secara sederhana ringkasnya. Kalau teman-teman pengen dalam nanti di renovasi relasi sebetulnya sampai ke elevator pitch ya. Oke. Simple aja. Pertama, yuk tuliskan. Kamu tuh pengen jadi apa? Ya. Boleh di-share di kolom chat, boleh ya. Tapi tolong jangan nulisin hal-hal yang abstrak ya. Mau jadi orang yang berguna, ya gunanya apa? Ya. Pengen jadi orang yang bermanfaat, ya manfaatnya apa gitu yang spesifik ya. Pengen ngebahagiain orang tua, ya orang tua bahagia itu kalau kamu ngapain gitu ya. Ya tolong dibuat spesifik. Jadi tolong jangan jawab jawaban yang abstrak ya. Boleh silakan dituliskan ya. Kang, boleh profesi? Boleh. Boleh capaian kehidupan? Boleh ya. Boleh profesi, boleh capaian, boleh karakteristik pribadi, boleh gitu ya. Tuliskan aja dulu, mau jadi apa teman-teman. Ya. Ya teman-teman, boleh ditulis di alat tulisnya atau di chat juga boleh ya Kang, di sharing. Engineer. Sambil nunggu apa? Ada yang mau jadi inspektur Pemkot Jogja. Oh, Mbak Dita itu mah. Dia terus ngulang-ngulang itu ya di mana-mana ya. Harusnya bikin baliho Mbak Dita. Pilihlah karena bukan ya. Dia bukan jabatan politis ya. Jabatan ini. Bukan lawannya politis itu apa ya? Oposisi. Teknokrat itu ya ini memang harus ini apa namanya? earn nanti dibahas. Oke. Bismillah kaya raya Kang. Kaya raya ya. Oke. Itu berarti jadi mixer. Emang mau bikin kue? Oke. Oke, aku starter. Oh. Saya mau jadi engineer ya. Kak Abdul, engineer apa? Ya.
Engineer apa? Engineer itu kan orang yang paham soal engine ya, mesin. Artinya ada otomatisasi dalam melakukan sesuatu. Nah, mau mengotomatisasi apa? Coba tuliskan yang lebih detail. Inspektur Pemkot Jogja, oke itu udah detail ya. Nggak tahu juga itu kerjaannya ngapain ya, yang bantu orang ngapain. Oke. Jadi ibu yang gimana Kak Lila? Ya, ibu yang gimana? Translator apa? Dari apa ke apa? Translator itu ternyata ada levelnya loh. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kakak ipar saya translator bahasa Jepang level 2. Jadi makin ke dekat 1 itu makin tinggi ya. Makin ke bawah itu makin rendah katanya kemampuannya itu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi translator level 4, level 3, level 2, level 1. Translator apa nih? Oh, kakak ipar saya spesialis translator buat industri. Jadi ada barang-barang industri dari Jepang, dia translate ke bahasa Indonesia supaya bisa diadaptasi kayak gitu. Itu seru tuh. Nah itu coba di Kak Syafina, tolong di Bismillah kaya raya. Oke. Sekaya apa coba? Ya. Sekaya apa yang kaya raya itu? Coba batasannya kaya tuh minimal nyampe berapa? Punya apa? Pengusaha yang memberikan peluang lapangan kerja. Pengusaha apa, Un? Unidika ya. Pengen jadi dosen. Dosen apa yang gimana ya? Saya pengen jadi influencer. Oke. Menginfluence orang buat apa? Ya beda ya orang yang terkenal sama influencer. Jadi influencer orang yang dia itu kata-katanya berpengaruh. Mempengaruhi orang buat ngapain? Ya. Kalau selebritas kan orang-orang yang pengaruhin orang buat senang menselebrasi sesuatu. Punya rumah diselebrasi, ya, punya pacar baru diselebrasi sama itu mereka selebriti, makanya sebutannya selebriti. Mereka mereka influencer, tapi tipe influencernya selebriti. Orang yang memang mengumbar, merayakan sesuatu, ya, punya rumah baru, ya. Ini mohon maaf nih kalau para penggemarnya Raffi Ahmad, ya, Atta gitu ya, memang mereka selebriti. Influencer yang kerjaannya memang pamer atau merayakan kepemilikan ya, beli sapi kurban ya, dan menselebrasi itu namanya celebrate ya gitu. Nah Kak Randi apa ya, Teh Ocha guru guru TK yang kayak gimana? Aduh, public speaker yang speak apa ya, ngomong apa, kalau bisa jadi lebih detail ya. Oke, wadah usaha insan tunanetra, good ya, amin. Oke ya, karena banyak banget nih ya, aku lanjut aja ya. Oke, kalau udah detail, kalau belum detail tolong dibikin detail dong, yang detail ya. Yang jangan detail tuh kalau berdoa sama Allah, tapi kalau nulisin sesuatu yang kita ingin capai, kita harus detail dan spesifik ya. Mudah-mudahan teman-teman detail. Tulis kamu mau jadi apa. Lalu yang kedua adalah kira-kira orang yang dituliskan kayak gitu, itu kegiatan hariannya ngapain? Ya, contoh tadi pengen jadi influencer. Menginfluence apa? Kayak Zain Permana menginfluence orang untuk bisa mikir yang lebih benar, gitu ya. Makanya konten-kontennya itu ngajak kita kritis terhadap fenomena sehari-hari. Boleh kok sedih gitu ya. Saya mau mengkritisi pikiran-pikiran orang yang jangan sedih, tahan. Dunia ini lagi pandemi, kita harus share yang positif-positif. Nggak apa-apa kok. Share perasaan yang negatif juga kalau memang itu genuine dan jujur dari dalam diri kita untuk ekspresi gitu. Atau ngekritik kebijakan-kebijakan pemerintah supaya nyadar itu tuh salah. Akhirnya kan nyadar ya. Pak siapa namanya tuh? Pak Luhut baru nyadar ternyata tracing penting, udah 16 bulan baru nyadar. Ya Allah. Supaya nyadar, aku mau jadi influencer yang ngajak orang untuk finding the right way to think about things that matter. Ya, saya ngajak orang buat mikir, ya, supaya nyadar kesehatan mental penting. Nah, Kak Randi nanti mau jadi, kalau orang yang kegiatannya, orang jadi influencer, kegiatan hariannya ngapain? Zain Permana ngapain? Posting IG, nulis buku, ngajar, webinar gitu ya. Itulah saya kegiatannya gitu. Kalau orang-orang yang kayak teman-teman, yang teman-teman tulis tadi, kegiatannya ngapain ya? Gitu ya.
Kang jangan emosi Kang. Kan boleh emosi ya, asal emosinya apa ya, marah boleh. Ya, contohnya nih, pengen jadi psikolog. Oke. Nah, psikolog tuh kerjaannya setiap hari ngapain psikolog itu? Ya, sampai sini jelas ya? Gitu. Pengen jadi antropolog. Nah, antropolog tuh kerjaan hariannya ngapain? Antropolog profesional tuh kerjaan hariannya ngapain? Gitu. Ingin jadi full time mom yang berpenghasilan, yang ngapain tuh kerjaan hariannya tuh? Ya, berpenghasilan Kang. Ya ngapain? Berpenghasilan tuh kerjaan hariannya ngapain? Ngecekin saldo? Oh iya ya. Tapi dari mana datangnya saldo? Kan nggak mungkin dari diem ya. Mau jadi dokter spesialis. Spesialis apa? Spesialis apa? Harus jelas ya. Tapi habis itu nggak tahu apa ya. Kak Wida. Nggak apa-apa, tulis aja dulu. Kan belum jadi ya. Sekarang kita jadiin dulu. Yuk. Ayo. Nggak dapat driver. Ayo. Pengusaha rendang. Yang dulu promosi produknya kapanpun dimanapun. Jadi kegiatan hariannya adalah masa promoin produk, kan emang gak bikin produknya. Bikin produknya juga, kan gitu ya. Update promo produk kayak gitu. Kalau bisa 1 dan 2 ini detail. Ya. Sampai sini jelas nggak? Jelas ya? Kebayang ya? Oke. Kalau udah jelas, saya mau nanya ke teman-teman. Cukup jawabannya singkat aja, iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Kira-kira dari daftar kegiatan orang-orang di nomor 2 ini, teman-teman udah berapa banyak melakukannya? Berapa banyak? Dari skala 1 sampai 10 atau sampai 100%, kira-kira kegiatan teman-teman berapa persen dari kegiatan orang-orang yang pengen teman-teman jadi? Tadi nih yang pengen jadi orang kaya, kerjaannya orang kaya tiap hari ngapain? Buang-buang duit. Udah belum tiap hari buang-buang duit? Ayo. Sedekah Kang, udah belum sedekah, buang-buang duit, kan gitu ya. Buat yang jadi dokter spesialis, udah belum tiap hari kerjaannya meriksain orang yang mungkin bermasalah sama apa ya, kalau spesialis bedah mulut, mungkin coba ngecek orang-orang yang bisa dibedah mulutnya. Lu mulutnya jorok lu, gua bedah juga lu lama-lama. Nah, pernah nggak tiap hari ngedatengin orang yang kayak gitu? Ya, yang mau jadi influencer, ya, udah berapa pengaruhnya, udah mengaruhin apa tiap hari, ada nggak kegiatan itu di harian? Coba dibikin skala 1 sampai 100%, udah di berapa persen, teman-teman? Jujur aja, jujur, jangan malu ya, jangan malu. 2% itu kan sedikit ya, nggak apa-apa, jangan malu, kita permalukan di sini ya. Nggak apa-apa, 6%, Kak Laras, nggak apa-apa, jangan malu Kak, bagus, 6% ya. Berarti jauh banget ya. Nggak apa, berarti gagal ya. Tinggal apa? Nggak apa-apa, tinggal restart, nggak apa-apa. 5, Kak Amila, 5 itu apa? 5% atau 50%? Ya. Kak Eri jangan ketawa doang, Kak Eri coba tuliskan ya. Aduh. Sekarang baru jadi analis pengawasan, itu pun baru Januari, mungkin 1% ya tuh. Nyadar Mbak Dita, bisa nggak jadi inspektur ya? Berarti kita semua adalah orang yang gagal. Berarti kalau orang yang gagal boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah. Karena orang yang pengen jadi itu nggak tahu mereka ada di posisi mana. Kebayang nggak sampai sini? Jelas ya? Orang yang lagi pengen jadi apa yang teman-teman pengen, mereka nggak punya indikator mereka lagi ada di mana. Keren ya. Mereka nggak tahu. Kalau teman-teman udah tahu. Di mana? Di 5%. Lagi ada di mana? Di 6%. Berarti masih ada berapa? Masih ada jauh lah, 94%. Jadi hidup kita jadi enak ya. Umur kita jadi lebih panjang. Bener nggak? Ya nggak? Ya Allah, aku masih ada 94% lagi yang harus aku lakukan. Panjangkan umurku ya Allah. Alhamdulillah ya. Coba ini yang udah 50%. 50% lagi hidupnya berarti. Aduh, Kak Rizky 10%. Usaha kuliner saya 60%. 60% tuh kemana? Ujungnya apa, Kak Feby? Ya, usaha ternak lobster 5%. Sampai mana tuh? Sampai mana 100%-nya? Kayaknya itu ke ini, ketinggian kayaknya 60% itu ya. Nah,
ternak lobsternya yang keren tuh ya, 5%. Bagus. Gagalkan terus ternak lobsternya. Kita buat gagal. Haifa 40%. Haifa, apa kabar? Haifa. Aku suka lagunya Haifa tuh ya. Siapkah kau tuh jatuh itu ya. Lagu Haifa bukan? High five itu. 0%. Aduh. High five, Kak. Ya, high five. Sini terima kasih udah jujur ya dan berani. Ya, itu sangat 0% loh guys. Duh, tiba-tiba matematika aku error. Teoca. Apoteker akademis. Podcaster 50%. Oke. Gagalin lagi podcasternya. Terus harus sampai gagal terus. Ya, abisin jatah gagalnya. Udah ada yang udah nyimak banyak belum? Udah banyak penyimaknya belum? Udah ada yang beriklan belum? Udah bisa nawarin bahwa kerjasama dong, viewers gue udah 1.000 nih. Kira-kira mau nggak kamu di-mention di podcast aku dan kamu bayar per 1.000 view itu 100.000, mau nggak? Asik. Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak kita masih gagal. Turunin lagi, bukan 50%. Turunin. Rizka turunin. Nego umur. Amin 2030. Minus 2% Kak Lila, good. Bagus sekali ya. Minus lebih bagus lagi. Bagus. Ya. Buka cabang tidak membuat usaha kita jadi bagus ya. Cabangnya gagalkan ya. Pokoknya kita pertemuan ini harus gagal aja ya, yaitu berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan, kita restart terus dari nol lagi semua, 0% semua ya. Sampai kita kemudian nyampe di titik ini nih. Tuliskan kamu mau jadi apa? Kira-kira orang yang begitu udah kayak gimana kegiatannya? Kita udah melakukan hal itu belum? Tugas kita kemudian teman-teman adalah yuk lakukan kegiatan ini berulang-ulang yuk tiap hari yuk, mau nggak? Gitu. Kalau saya seorang Zen Permana selalu mengulang-ulang kegiatan yang ingin saya jadi. Saya pengen jadi profesor, teman-teman. Yang kerjaannya kayak sekarang. Ngajak orang untuk finding the right way to think about things that matter. Diulang-ulang terus sama saya. Terus diulang-ulang. Apakah Zen Permana gagal? Tidak pernah gagal. Aku nggak pernah gagal. Bahkan ke istri sama ke anak, aku cekokin terus. You have to finding the right way to think about things. Ya. Jadi kerjaan saya tuh ngajak anak kritis, ngajak istri kritis. Jadi kita keluarga yang kritis ya. Gitu. Itu yang pertama ya, to be ya. Sampai sini jelas ya. Karena hidup itu harus menjadi, bukan to have. Jadi kalau teman-teman masih di mindsetnya to have, selamanya akan ngerasa gagal terus ya. Ini saya ngingetin ke Mbak Dita jangan have, tapi be. Ya, jadi siapa? Jadi orang yang kayak gimana? Jangan pengen punya apa, pengen dapet apa. Jangan to have, tapi to be. Caranya gimana? Jadi orang yang gimana? Kegiatannya ngapain? Maka fokus di kegiatannya. Bikin kita gagal, ya. Bikin kita selalu restart. Aduh, aku malah berhenti dari kebiasaan lama, aku bikin kebiasaan baru. Aduh, aku kemudian kalau gagal definisi kedua itu? Aduh, kok aku jadi ngeblank ya? Definisi kedua gagal itu apa ya tadi ya? Kendali ya. Kok aku malah nggak fokus sama hal-hal yang bisa aku kendalikan ya? Yuk kendalikan hidup kita, kendali. Jelas ya? Gimana caranya? Ya, yang kedua. Yang pertama to be udah ya, benar-benar jelas. Nah, habis ini kita diskusi ya. Yang kedua adalah evaluate, teman-teman. Evaluasi tiap hari kegiatan kita, cari yang easy ya. Ini udah sering saya ulang-ulang ya, sampai istri saya tuh bosen. Pah, emang mau ngomongin 4E terus? Ya emang itu caranya. Kalau ke aktivitas, kegiatan, emang 4E. Cara kita ngevaluasi hidup tuh dari 4E. If it's not easy, that's not for me. Kebayang nggak sampai sini? Jelas ya? Kalau hal itu nggak mudah buat kita, ya memang bukan untuk kita. Saya pengen dulu jadi penyanyi loh teman-teman. Saya ngerasa suara saya tuh mirip Afgan. Sampai kemudian saya enjoy nyanyi, tapi orang nggak enjoy. Kebayang nggak sampai sini? Ya saya harus berhenti. Artinya saya gagal jadi penyanyi, harus nyadar dong. Lakukan hal yang mudah saya lakukan. If it's not easy, then it's not for me. Kebayang ya? Cari yang easy dalam hidup kita. Aktivitas yang tadi, tapi yang ini nih. Aktivitas yang ini nih yang ditanda tanya. Seneng banget dicoret-coret ya. Cari yang easy.
putar-putar terus, cari yang easy, cari yang easy, cari yang easy, ya. Dan easy bukan sekadar easy, easy-nya harus enjoy. Kita bahagia nggak di situ? Kalau udah bahagia, lanjut ke expert. Apa expert? Stop. Thank you. Nah, lanjut lagi ya, expert ya. Abis enjoy harus expert, teman-teman. Expert itu apa? Teman-teman harus lebih baik atau lebih beda dari orang lain. Saya akan nyari nih, akan ngejar. Ada nggak orang yang lebih baik dari seorang Zen Permana untuk ngejelasin psikologi dengan sederhana dan ringan? Saya nyari orangnya. Siapa? Coba teman-teman tunjukin siapa orangnya di Indonesia yang bisa lebih baik ngejelasin psikologi lebih ringan dibanding Zen Permana. Saya cari, saya belajar dari dia, saya saingin. Saya compete. Kalau nggak sanggup compete sama dia, saya cari perbedaan saya sama dia. Saya collab sama dia. Gitu. Simple. I expert. Orang pasti nyari yang expert. Jangan jadi orang yang cemen. Makanya deketin para guru-guru yang ahli-ahli. Yang spesialis. Deketin. Tempel. Berguru. Ikutin pelatihannya. Ikutin webinarnya. Mungkin teman-teman kayak gitu sekarang ya. Oh, GR aku ya. Padahal enggak ya. Lagi gabut aja kali ya. Gitu. Atau ngerasa gagal. Relate kayaknya. Gitu. Kayak gini. Dan udah makin lebih baik, makin expert, teman-teman akan earn. Ini mah insya Allah akan teman-teman dapat, nggak usah diusahain juga akan datang sendiri. Ya, ada yang ngasih mobil, ngasih gaji, ngasih penghargaan, ngebayar, ngapresiasi, ngedoain lagi, ngedoain lebih banyak, terus ngedoain, sayang sambil ngedoain, itu yang penting. Didoain sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang lagi terluka, orang-orang yang lagi safar. Itu yang aku kejar mah yang kayak gitu dah teman-teman. Seorang Zen Permana paling seneng ngejar orang-orang yang bukan bayar. Tapi orang-orang yang kemudian kesusahan, teraniaya, terus dia ngedoain. Kang aku doakan, Kang Zen, aduh, itu mah lebih dari apapun di dunia ya. Gitu. Itu. Jadi poin pertamanya gini, to be, pastikan tulis mau jadi apa, yang detail spesifik, pastikan kegiatan orang-orang itu kita copy paste, lalu evaluasi kegiatan kita. Is it easy? Kalau nggak easy, ganti dong. Tadi harus mau gagal ya. Berhenti melakukan kebiasaan, bangun kebiasaan baru, restart. Ya, makanya ajakan kali ini fail and restart. Fail and restart. Ulangi di kepala kita ya. Fail and restart. Fail and restart. Aku gagal dan it's okay. Karena aku bisa restart. Orang yang nggak pernah gagal, dia nggak pernah bisa restart. Kasian. Kalau laptop nggak pernah di restart, nggak pernah di shutdown, panas, ngeheng. Itulah orang-orang yang butuh hiburan, butuh liburan. Orang-orang yang tidak hidup dalam hidupnya. Kita jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Sekian deh webinarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pas ya atau malah kelebihan. Kita diskusi aja. Silakan saya kembalikan ke Kang Bayu. Silakan Kang Bayu. Oke, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Mangga langsung raise hand atau open mic aja ya. Oke, Teh Uyuy. Oh iya tadi udah booking, Kang mau tanya. Mangga Teh Uyuy, ini pemenang. Selamat. Wah, senang sekali. Biasanya aku nggak menang kalau gini-ginian nih. Oke, terima kasih Kang Bayu untuk kesempatannya. Pertanyaannya kan sukses itu ketika kita ngabisin jatah gagal ya Kang. Nah, kalau misalkan sekali coba terus berhasil, itu kayak gimana? Apakah kita nggak sukses atau gimana tuh? Ya, sekali coba sukses itu seringkali jadi ujian. Kalau buat saya itu ujian ya. Jadi gini, sebetulnya yang benar-benar sukses itu ketika kehidupan kita itu nggak berhenti melakukan hal-hal yang membuat kita senang dan bahagia gitu, melakukan kebaikan. Bukan kemudian mencapai sesuatu. Kalau nyampe sesuatu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi dong. Kan udah nyampe ya. Jadi sebenarnya hidup itu kan terus ngalir, berjalan. Nah, sebetulnya selama hidup itu ngapain? Itu yang lebih penting. Jadi kalau kita ternyata tiba-tiba sukses, berhasil, itu ujian nih. Oh berarti ini sepele buat kita. Bisa diulang nggak? Jadi yang harus dicek adalah bisa diulang nggak? Kalau enggak, ya udah cuma kebetulan, enggak ada yang bisa digebanggain. Berarti bukan kesuksesan, gitu ya. Makanya banyak yang prestasi-prestasi yang one hit wonders ya. Orang-orang yang cuma sekali gitu ya, meledak, habis itu hilang banyak banget kan.
Kalau kita mau meledak-meledak kayak gitu kan bisa aja, tapi kan tujuan kita di kehidupan bukan kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan contohnya gini Kang, kan masuk SMP tes, masuk SMA tes, masuk kuliah SNMPTN lah misalnya. Tapi sekali tes tuh masuk SMP masuk, SMA masuk, kuliah SNMPTN juga masuk. Itu gimana? Apakah itu ujian juga atau gimana? Iya, ujian bener. Emang ngapain di situ? Makanya saya suka nanya kan sama orang-orang yang lancar aja hidupnya, terus ditanya, terus dengan kelancaran hidup ini udah ngapain? Udah menghasilkan apa? Ya aku SMP favorit, SMA favorit, kampus favorit. Iya, terus ngapain gitu. Terus jadi berarti, apa? Ujiannya tuh setelah itu berarti ya Kang. Iya, setelah betul. Lolos ngapain lagi? Oke. Betul. Oke, terima kasih Kang Zain. Yes, thank you. Mangga selanjutnya ada Fatimah. Fatimah. Itu atau UKT itu bener kan? Ukti jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zain. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya. Afwan, pertama saya off karena kurang naik badan ini. Jadi gini Kang, saya tuh ingin bertanya terkait yang bagian restart ini ya. Karena ketika kita ingin sukses kan pastinya kita harus bisa menerima kegagalan dulu, menghabisi data gagal dulu. Nah tetapi kalau kita bahas terkait life-nya sendiri gitu kan pasti banyak kayak problem yang di dalam diri, kayak misalnya ada inner child kita, ada experience yang mungkin traumatik juga, dan mungkin pengalaman-pengalaman negatif gitu ya. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa kita restart juga ya Kang. Nah itu bagaimana mungkin bisa kita lebih berdamai dengan, lebih tepatnya mungkin inner child yang saya ingin lebih fokuskan itu, karena itu buat saya pribadi sih Kang yang lebih sering menghambat proses saya untuk growth. Mungkin itu aja Kang, terima kasih banyak. Itu betul banget ya. Justru itu paling bisa di restart. Itu jadi modal. Jadi gini, kalau ternyata kita menjadikan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita ubah, ya karena kita berfokus pada sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Karena kita fokusnya pada sesuatu yang kita tidak kendalikan. Ya inner child sih, kita nggak bisa milih orang tua kita kan gitu ya. Karena fokusnya kayak nggak bisa diubah. Padahal hikmahnya apa dari tidak bisa mengubahnya ini ke orang tua? Aku bisa apa? Ternyata ketika kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, poin kedua dari fail ini, dan juga kemudian jadi restart yang penting juga, yaitu fokus sama apa-apa yang dikendalikan, itu kita jadi berubah. Nah itu bagian itu Kak Fatimah aku tulis di buku itu ya. Aku sharing ketika bilang saat negara api menyerang. Di bab itu aku tulis tuh. Satu pengalaman yang luar biasa ngomongin soal itu tuh. Inner child itu ya. Aku gak nyadar sampai ketemu Pak Asep itu. Waktu ke Tasik nginep 4 hari di sana. Aku diajak buat itu. Ternyata aku berdamai sama diri. Ternyata berdamai sama diri juga gak bagus. Nah ada di buku itu. Kenapa justru berdamai sama diri juga gak bagus? Karena ternyata ketika damai kok aku jadi melempem gitu. Justru kemarahan sama sesuatu yang ternyata aku tidak sukai membuat aku punya energi. Kenapa? Karena ternyata aku tuh pakai itu sebagai media karena itu tuh aku kendalikan. Yang penting fokusnya kemana, itu ajakan restart. Jadi tetap bisa di restart. Restartnya bukan ke hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dari kejadian itu kendali kita ada di mana. Nah kalau restartnya ada di situ, difokus ke ada yang dikendalikan. Berarti di drive-nya kita ya Kang ya? Iya, kan bisa jadi kita dan temuannya gini. Kalau Kak Fatimah mau buka atau googling tokoh namanya Einstein ya. Einstein ini ngumpulin banyak literatur soal orang-orang yang sukses. Orang sukses itu isinya adalah orang-orang yang kehilangan orang tuanya, salah satu dari orang tuanya, atau berasal dari orang tua yang tidak lengkap dalam hidupnya. Oh, artinya apa? Apakah sukses itu harus inner child-nya nggak bagus, harus broken home? Kan bukan ya. Tapi ternyata mereka justru punya drive lebih tinggi untuk berpeluang tinggi lebih sukses dibanding orang-orang yang normal gitu. Jadi kalau berfokus pada apa? Tadi hal-hal yang bisa dikendalikan, restartnya ada di sana. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Zain. Sama-sama. Terima kasih Teh. Mangga Teh Helin.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zen, aku mau Waalaikumsalam. nanya. Tadi kan di situ ya, ada bagian evaluate tuh ada easy, enjoy, expert, sama earn ya. Nah, kalau misalnya kita tuh udah ngelaluin banyak file nih, terus ngerasa ya udah banyak melalui file, terus ada nih nemu yang kita banget dan kita di awal tuh merasa itu tuh mudah gitu. Tapi kadang-kadang kan beranggapan kalau ini tuh cuma beginner luck aja, cuman keberuntungan awal aja. Nah, terus kan kesannya itu kadang jadi nggak mudah. Nah, gimana caranya kita tahu si nggak mudah ini tuh sesuatu yang harusnya kita ganti ke kebiasaan baru, atau si nggak mudah ini tuh kita anggap sebagai ujian kesungguhan gitu. Asik. Keren juga ya pertanyaannya ya. Bagaimana cara tahu? Jadi beginner's luck itu justru kalau aku emang gini, Klin. Beginner's luck itu ketika coba langsung berhasil tanpa melewati proses tadi yang 4E. Tanpa, kan sebelum 4E itu proses awalnya ada dulu tuh. Yang tadi, gue mau jadi apa, terus ngapain aja. Nah, ngapain ini mudah nggak buat aku ya? Nah, si mudah yang ini tuh sampai di level earn. Wow, kecapainya halus banget. Kalau itu memang pasti halus dan lancar ya, karena easy pasti enjoy biasanya. Yang enjoy pasti akan terseleksi jadi expert. Yang expert tuh pasti akan agak lebih berat tuh ke expertnya. Udah nyampe expert, ke earn itu gampang. Biasanya jadi dari dapetin easy terus easy loncat ke earn, easy loncat ke enjoy agak mudah. Tapi dari enjoy ke expert tuh yang berat banget. Nah, tapi udah sekalinya expert, ke earn-nya tuh gampang. Nah, sekarang taunya gimana kalau kesulitan itu, kan tadi ya pertanyaannya gitu ya. Taunya gimana? Apakah setelah itu kita nggak akan sulit lagi? Oh, sulit. Tapi sulitnya bukan di activity, tapi sulitnya di scope, di skala. Kalau awalnya skala personal, lebih dari itu, setelah itu kesulitannya akan skala level lain, interpersonal, level kelompok, level negara, ya. Itu yang nanti jadi cirinya adalah kegiatannya sama mudah, tapi kok lebih berat ya? Beratnya bukan karena aktivitasnya, beratnya karena scope-nya. Yang tadinya kita, ya iyalah, posting gampang ya, gampang jadi influencer, posting. Tiba-tiba udah nyampe level 10.000, 20.000, misalkan ya 10.000 lah. Aku kaget banget itu di level 6.000, 8.000-an. Haters tuh mulai muncul. Kaget dong. Kaget dong. Kebayang nggak yang tadinya mudah untuk bikin konten Instagram jadinya nggak mudah lagi. Kenapa? Karena serba kepikiran. Posting ini bagus nggak ya? Bakal ada yang nge-like nggak ya? Bakal dikomenin negatif sama orang yang kemarin nggak ya? Mulai. Bukan karena kebiasaannya jadi susah, tapi karena scope-nya yang nambah. Gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi dicek aja. Ini jadi susah nggak aktivitasnya, rutinitasnya? Kalau susah, kenapa ya? Berarti harus cari easy lain. Karena berarti itu lagi di entropi ya istilahnya tuh. Lagi dirusak sengaja, emang sengaja dibikin gagal supaya kita ngubah kebiasaan baru. Dan harusnya bersyukur. Karena ya itu oke, kita lagi di fail kan. Ya. Tapi kalau ternyata itu kesulitannya karena scope, bahagia kita. Oh, ternyata Elin itu bukan lagi di Bandung, levelnya Jawa Barat. Oh, bukan Jawa Barat, nasional. Itu yang asik tuh di situ. Gitu. Oh, itu makin naik level, makin anginnya tuh makin kenceng. Gitu. Siap. Atur nuhun, Elin. Atur nuhun Teh Helin. Ini masih ada waktu. Mungkin satu lagi ya kan, nggak apa-apa? Ya, boleh. Oke, mangga Teh Lila. Tadi setelah Teh Helin. Assalamualaikum Kang Zain. Waalaikumsalam. Waduh, malam-malam masih ayun-ayunan itu di pohon kelapa. Hujan di sini. Oh, hujan. Lanjut. Mau tanya, kalau orang tua itu selalu ngelihat kita tuh kayaknya gagal gitu, dan itu lumayan diulang-ulang. Kok kamu nggak gini? Misalnya kamu punya kemampuan ini, kok kamu kenapa nggak
buat itu menjadi uang, terus parameternya tuh terlalu apa ya, kadang-kadang jadi bingung gitu kan, nggak semua hal yang kita bisa itu mau kita jadiin pekerjaan gitu kan. Dan kayaknya mindset, kalau yang tadi untuk ubah mindset kita sendiri mungkin masih bisa nih, kalau orang tua kan di luar kendali kita ya gitu. Nah tapi di sisi lain juga pengen ngebanggain orang tua gitu, pengen bikin mereka bisa ngelihat kita tuh sukses, kita tuh berhasil gitu. Itu gimana ya caranya Kang Zen? Makasih. Oke. Orang tua tuh simpel sih sebenarnya. Yang paling mudah dibanggakan tuh orang tua. Biasanya cara membanggakan orang tua tuh di dua hal. Satu, di involvement, ketika dilibatkan. Itu ya. Tapi itu yang paling berat. Jadi gini, walaupun kita nggak pernah mencapai apa-apa, selama orang tua dilibatkan mereka bahagia. Bahkan bangga. Ya, jadi orang-orang yang dekat sama orang tua, atau punya nggak sih kita punya saudara, kakak atau adik yang kita anggap dia tuh penjilatnya orang tua, karena apapun yang dia mau diturut terus sama orang tua, beda sama kita. Ya karena mereka lebih dekat ya, dan mereka tuh ngomong apa-apa ke orang tua, iya aku mah gini loh ma, oh iya sayang oh gitu. Jadi karena mereka dekat banget, karena involvement, dilibatkan. Selain involvement juga kata kunci keduanya companionship ya, nemenin terus kemana-mana orang tua, itu pasti akan lebih disukai sama orang tua. Dan kalau nggak dibanding-bandingin pasti sama yang kayak dia tuh gitu. Satu. Atau yang kedua selain involvement adalah result. Orang tua tuh akan bangga kalau ngelihat hasil. Selama kita tidak menghasilkan dan nunjukin itu sebagai jalan yang memang nih ini loh karyaku, orang-orang mengakui loh, mengapresiasi. Masa mama dan papa enggak, yang enggak akan diakui juga. Tapi seringkali kita sebagai anak muda milih jalan yang itu tuh. Milih jalan yang result. Kan ini aku lagi ngusahain. Kan ini lagi berusaha. Ya memang belum berhasil. Padahal ternyata di webinar ini kita sadar bahwa kita akan gagal terus kan. Gitu ya teman-teman ya. Maka ternyata salah loh nunjukin hasil itu. Karena kita nggak akan pernah bisa nunjukin hasil yang betul-betul sempurna yang bikin orang tua bangga. Ya. Dan kemudian kita juga nggak pernah betul-betul bisa mendefinisikan sukses. Aku udah gini loh, masa mama dan papa nggak bangga? Karena ternyata beda nanti persepsinya. Maka jangan pakai yang result, gitu. Tapi yang mana? Yang involvement. Jadi kalau tadi Kak Lila mikir bahwa aku selalu dituntut, selalu dibilangin ini, dibilangin begitu, bukan karena mereka pengen melihat hasil loh sebetulnya Kak Lila. Kalau nanti Kak Lila ngobrol lagi sama mereka, sama beliau-beliau, yang mereka butuhkan ternyata dilibatkan. Diajakin diskusi. Bahwa aku mau ngambil keputusan ini, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Aku mengambil keahlian ini, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Cerewetan-cerewetan itu pasti ada, tapi mereka akan lebih tenang dan bahagia gitu. Lama-lama akan menerima kita. Oh, kalau udah gitu enak. Kegagalan apapun yang kita alami, diiniin bareng-bareng, dialami bareng-bareng ya. Ini bukan cuma ke Kak Lila, tapi ke Priska ya. Juga ya, ujian kesungguhan, nggak apa-apa, dilibatkan aja, dilarang, nggak bolehin, dibandingin, tidak disukai, libatkan, kasih tahu aja, libatkan, bahwa aku senang, libatkan, kasih lihat, libatkan, gitu, dilibatkan, bukan diajak debat ya, bener, dilibatkan, begitu Kak Lila, mudah-mudahan menjawab. Makasih Kang Zen. Sama-sama. Wah, ini pertanyaannya udah bukan takut gagal lagi ya Kang. Ini udah lebih dalam lagi nih pertanyaan tentang bagaimana selanjutnya, what next. Terakhir nih Mbak Dita nih bahaya nih, bisa diacak-acak Zoom nih kalau Mbak Dita. Inspektur Jogja nih, kalau kita ke Jogja nggak akan bisa kasih oleh-oleh nih. Kayaknya kalau ada saya pasti nanya ya Kang. Pasti nanya nih. Dan aku nanti enak bisa nagih kalau ke Jogja. Mbak Dita, aku lagi di Sleman. Tolong siapkan. Silakan Mbak Dita. Maaf ya Kang, cerewet banget ya aku nanya terus. Jadi gini Kang, kenapa saya bikin tujuan itu? Sebenarnya jujur sampai hari ini saya masih bingung
bikin tujuan hidup. Jadi tapi kalau saya bilang nggak tahu nanti berarti saya gagal dong ikut kelas-kelas Kang Zen yang sebelumnya kan. Oke, saya bikin tujuan itu kan satu karena saya emang udah PNS, dua saya kerja di inspektorat, sekarang jadi analis pengawasan dan ya apa salahnya bikin tujuan yang tertinggi aja jadi inspektur karena sesuai dengan pendidikan saya gitu kan. Nah, tapi setelah saya menjalani 6 bulan ini, kan saya baru dari Januari, itu pun dari sejak baru diamanahi ini sejak setelah depresi bertahun-tahun kan dari 2013. Terus pas udah diamanahin ini 6 bulan, ketika ngerjainnya di saat pandemi di mana koordinasi susah, belajar susah, apa-apain susah, harus meraba-raba sendiri, harus belajar sendiri, terus ketika bikin laporan. Hah? Halo, Mbak Dita? Halo Mbak. Pas ngomong bikin laporan kayaknya langsung keingatan laporan dan langsung buru-buru Langsung ngerjain. langsung ngerjain laporan Gitu. Bikin laporan ikhtisar gitu terus tiba-tiba kayak jadi cengeng gini loh. Oke. Kang kok aku gagal ya kayaknya gitu kayak Kok aku nggak bisa belum gitu ya? terus Oke. padahal cita-citanya aja jadi inspektur, ini baru jadi analis baru 6 bulan aja kok udah kayaknya susah, padahal ini kan sekolahku tuh di bidang ini kan kebetulan saya sarjana akuntansi, akuntan, MM gitu kan. Terus kayaknya ngerjain gini aja kok nggak bisa gitu. Padahal saya tanya temen yang dia seorang mungkin ya belajar psikologi juga, dia bilang biasanya orang penyesuaian itu kan paling nggak 3 bulan itu udah berhasil. Nah ini kan udah 6 bulan, 7 bulan gitu ya Kang. Terus saya jadi kayak inget-inget masalah hasil assessment saya gitu loh, yang kalau saya itu kerjaannya agak lamban gitu kan. Terus kemudian kayak gitulah Kang, jadi kayak inget-inget gitu. Terus apa bener sih kayak aku nggak kompeten gitu Kang. Jadi overthinking aja ya. Nah itu waspadai. Jadi ketika ada kasus kayak gitu Kak Mbak Dita, jangan malah fokus ke label diri yang membuat kita jadi melakukan pembenaran ya, karena aku lamban sih soalnya hasil tes kemarin. Jadinya ketika menceritakan ke orang, menceritakan si label itu. Aku share yang aku kerjain ya. Soalnya ini yang aku kerjain sebagai contoh. Gini, aku tuh pengen banget jadi profesor tadi ya. Profesor yang ngajak orang untuk finding the right way to think about things. Profesor itu kan jabatan akademik ya, dapat dari dosen tetap. Urutannya gini, urutannya dosen tetap dulu, habis dosen tetap asisten ahli, habis jadi asisten ahli lektor, habis jadi lektor kepala, habis dari lektor kepala profesor. Saya sekarang masih asisten ahli. Lagi mau naik ke lektor, doain ya, mudah-mudahan beberapa bulan ini selesai. Amin. Tiap kali naik itu teman-teman harus ngumpulin 4 bidang dalam 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, harus ngajarnya yang benar. 2, pengajaran tuh ngumpulin nilai, poin-poin, ngajar apa aja, ngebimbing apa aja di poin. Yang kedua adalah penelitian dan publikasi. Jadi harus penelitiannya dipublikasi. Yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Jadi turun ke masyarakat, sharing. Semua dosen mengeluhkan 3 hal itu. Keluhannya apa? Gak mungkin orang bisa ngajar sekaligus ngabdi, sekaligus neliti. Gak bisa. Mereka semua dosen yang ada di lingkungan saya dan di lingkungan asosiasi yang saya ikuti mengeluhkan hal yang sama. Kok gak ada yang bilang kayak gini ya? Aku mulai dari yang paling mudah. Gitu. Kok gak ada yang bilang kayak gitu? Padahal aku pengen jadi profesor. Kalau kan yang tidak dapat dikendalikan apa? Pikiran orang tentang betapa sulitnya jadi profesor. Zen Permana bilang nggak sulit. Makanya aku lakuin ya udah, aku cari yang paling mudah dari ngajar apa, tapi tetap bermanfaat. Aku bikin inovasi di pengajaran. Aku bikin inovasi di penelitian. Aku bikin inovasi di mana? Di pengabdian pada masyarakat. Zen Permana masuk Unjani itu diangkat 2017. Udah asisten ahli 2018. Dibolehin untuk kuliah S3 di 2018 juga. Karena apa? Karena berinovasi. Maka ketika nanti di kampus nyari-nyari siapa ya yang kira-kira cocok jadi wakil dekan, jadi dekan, jadi wakil rektor, kira-kira nyari siapa? Nyari orang yang kegiatan hariannya berinovasi, mencari hal yang paling mudah dan jadi solusi di 3 hal itu. Di 3 bidang yang dosen-dosen lain bilang,
kok susah ya, berat ya, nggak mungkin, nggak bisa. Termasuk Mbak Dita, jangan sampai Mbak Dita malah nyerah ke label diri. Harusnya apa yang orang lain keluhkan, aku akan bikin inovasi di situ. Ya, jadi pas aku masuk, dosen-dosen senior yang udah lama itu belum dapat gelar asisten ahli, jabatan akademiknya masih di mana? Masih di dosen tetap doang. Itu ada 9 orang. Bayangin, aku masuk ke situ, terus aku bilang, kayaknya mudah deh. Enggak Zen, susah. Awalnya harus begini, begitu. Oke, kita mulai dari hal yang mudah. Gagal nggak apa-apa. Ternyata ya gagal, gitu. Tapi ternyata semuanya di tahun depannya pada naik semua dan berhasil. Jadi aku bukan cuma ngangkat aku sebagai seorang asisten ahli, tapi aku ngangkat 9 orang dosen lain di situ. Dan aku ngangkat nama program studi di universitas dan ngangkat nama universitas di tingkat Jawa Barat akhirnya. Alhamdulillah. Arahnya ke situ. Fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan ya teman-teman ya. Apa sih hal yang orang lain keluhkan? Kira-kira aku bisa bikin mudah nggak ya? Aku contohin ke orang-orang, aku bisa. Tapi carinya jangan yang susah. Cari yang paling mudah kita lakukan. Susah loh Zen, publikasi internasional. Oh iya, aku cari hal yang paling mudah dari publikasi internasional, publikasi. Susah loh bikin buku dan ada hak atas kekayaan Indonesia. Oh ya, akhirnya bikin buku. Ngajak orang bikin buku. Jangan yang dari susah. Dari yang paling mudah, diulang-ulang sampai expert, sampai orang nggak bisa ngelihat orang lain selain balik lagi. Si Zen mana? Kok Zen nggak ada? Di kepanitiaan, Zen lagi. Ide ini siapa ya? Zen lagi. Pokoknya harus jadi top of mind. Ketika suatu saat orang mikir, siapa yang layak menjadi inspektur upacara? Inspektur apa, Madita? Oh iya, Inspektur Pemkot Jogja. Oh iya, ini. Kantor inspektorat. Iya, gitu. Siapa yang cocok jadi inspektur Pemkot Jogja? Nggak ada nama lain yang bisa dipilih selain Mbak Dita. Malah sampai orang harusnya sampai aneh kalau dia nggak kepilih. Kebayang nggak? Nah, nama Zen Permana, tanya aja nanti di Fakultas Psikologi Unjani seperti apa wanginya. Pasti jelek. Ada namanya di situ. Itu yang kita fokuskan. Start from easy. Kalau nggak mudah ya memang bukan buat kita. Gitu aja evaluasinya. Oh, kalau ternyata susah, ya udahlah bukan gue. Bukan gue. Gitu. Tapi kalau ternyata mudah, oh ternyata berdampak ya. Terus bergerigi, berdampak jadi kita. Gitu, alhamdulillah, insya Allah Mbak Dita. Berarti nggak apa-apa kan misalkan kita bikin mimpi tapi ternyata nanti di perjalanan ternyata kita berubah arah, kan nggak apa-apa ya kan? Namanya gitu pivot, it's fine, boleh. Nggak salah kan kalau bikin mimpi gitu ternyata saya belok, ternyata boleh. Jadi yang lain gitu. Iya kan? Boleh. Okay. Jadi ternyata gagal itu baik ya Mbak Dita, nggak usah digalauin. Jangan sampai Mbak Dita pas lagi gagal gitu Mbak Dita malah aku punya atribut yang hasil tes itu yang bilang enggak, jangan ke situ. Arahnya nggak apa-apa kok. Orang ini yang mudah, yang ini kok gitu. Aku akan berinovasi di yang ini, bukan di yang itu. Oke, makasih Kang Zain. Sama-sama Mbak Dita. Sama-sama Mbak Gitu, Dita.